Nah, akan ada banyak teori-teorinya, tetapi kita memegang prinsip supaya kita tahu apa yang harus boleh kita kerjakan dan apa yang harus kita hindari supaya bayi tersebut tidak cedera otak. Gambar ini menurut saya gambar yang sangat baik sekali ya. Dengan gambar ini bahkan kita sudah mengetahui bahwa harusnya kita berhati-hati pada bayi yang demikian dan kita tidak boleh mengerjakan hal titik-titik-titik. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Faktor antenatal. Begitu kita sudah tahu adanya kondisi hipoksia intrauteri, biasanya kalau seperti ini nih, waktu pas lahir dibilang gawat janin, gawat janin. Nah, itu tuh biasanya ada yang namanya kondisi hipoksia intrauteri. Ya, ini ternyata adalah faktor yang berkontribusi untuk cedera otak pada bayi prematur. Jadi kalau kita sudah tahu, oh ini apa dok tadi lahirnya gawat janin gitu ya, maka kita harus tahu bahwa ini faktor resiko nih buat terjadi cedera otaknya. Kemudian kelahiran prematurnya sendiri tidak dipungkiri itu menyebabkan risiko untuk cedera otak. Ya, nah kemudian apa yang bisa kita preventif pasca natalnya gitu ya? Kalau kita menggunakan ventilasi mekanik, gunakanlah dengan gentle, cegah bayinya untuk terjadi kondisi infeksi, ya. Ventilasi mekaniknya harus gentle, cegah bayinya untuk terjadi kondisi infeksi. Kemudian bayinya kita maintain supaya tidak terjadi apnu yang berulang, ya. Kita tahu bagaimana caranya supaya bayi tidak jadi apnu. Apnu itu kan banyak ya, ada yang sentral, ada yang obstruktif gitu ya. Kita tahu kita harus memposisikan bayi secara midline, ini akan dibahas lebih lanjut oleh Nurse Nova, ya. Kalau kita memakai alat bantu nafas, sebisa mungkin jangan terlalu lama gitu ya. Sebisa mungkin bayinya jangan bronchopulmonary dysplasia. Selanjutnya pertimbangan baik-baik penggunaan kortikosteroid postnatal, dan apabila bayinya kejang harus ditata laksana dengan baik karena dia akan berkontribusi untuk terjadinya brain injury. Nah, yang saya akan titik beratkan adalah bagaimana cara kita mengurangi cedera otak mulai dari delivery room. Jadi saya akan berbicara saat di ruang resusitasi sebenarnya apa yang harus kita lakukan. Karena tadi kita tahu antenatal, dari antenatal dia berisiko, saat kelahiran dia berisiko, dan postnatal dia berisiko. Mungkin nanti postnatal yang lain lebih banyak dibahas Nurse Nova ya dengan bundling IVH-nya. Saya akan membahas bagaimana caranya semenjak di delivery room kita tidak boleh menyebabkan bayinya terjadi cedera otak. Oke, ini apa ya, tulisan yang lumayan lama ya, 5 tahun yang lalu, tapi saya rasa ini masih reliable untuk dibawakan sekarang, tentang bagaimana caranya kita mengurangi cedera otak pada bayi prematur mulai dari delivery room. Oke, ada 5 hal yang harus diperhatikan, yaitu terdiri dari suhu, saturasi oksigen, volume tidal, sirkulasi, serta brain monitoring. Kita kupas satu persatu ya. Nah, yang pertama adalah suhu. Mungkin Bapak Ibu sekalian pasti sudah mengetahui memang kita nggak boleh membuat bayi itu hipotermi. Tetapi kenapa dia nggak boleh hipotermi dan akhirnya membuat dia jadi IVH? Nah, ini teorinya. Jadi pada kondisi hipotermi yang moderate, jadi bayinya ternyata hipotermi, nggak apa-apa dok, bentar doang nih turun suhu. Nah itu tuh kita mesti mengakomodir, kita harus sama gitu semuanya ya, yang menangani bayi. Konsepnya adalah bayi itu nggak boleh hipotermi. Di ruang resusitasi dia tidak boleh hipotermi, saat transport tidak boleh hipotermi, saat tiba di ruang rawat dia juga tidak boleh hipotermi. Bagaimanapun caranya harus kita upayakan seperti demikian. Memang kenapa? Kalau dia hipotermi, yang moderate saja ya, 35,9 ini kan moderate ya, gak rendah-rendah banget gitu ya. Ternyata ini akan menurunkan tekanan arterial dari oksigen. Begitu ini terjadi akan meningkat risiko IVH. Jadi bukan permasalahannya suhunya langsung kita naikkan saja, itu bukan itu goalnya. Goalnya adalah prevent hipotermia. Jadi bayinya tidak boleh hipotermia sama sekali. Jaga suhu tubuh yang normal, ini kepustakaan berbeda-beda. Kalau 2012 bilang 36,7 sampai 37,7. Kepustakaan lain bilang 36,5 sampai 37. Kepustakaan lain lagi bilang 36,7 sampai 37,2. Saya mau pakai yang mana? Bagi saya yang penting tidak hipotermi, yaitu 36,5 sampai 37,5 derajat. Nah, kalau bayinya dia terpapar stres dingin, ya, jadi bayinya hipotermi, dia kejadiannya dia untuk terjadi moderate ini, dia akan lebih tinggi ya, meningkat ya sekitar 13%, dan hasilnya ini berbeda antara kelompok yang IVH ataupun kelompok yang tidak IVH. Nah, gimana cara cegahnya? Yang pertama, saat di ruang resusitasi nggak boleh dingin.
Nah, kita kan kadang-kadang agak susah ya, suhunya sentral gitu ya. Nggak bisa, tapi eranya udah berubah, harus suhunya bisa diatur, dihangatkan kembali. Bayinya kalau kita tahu yang tadi berpotensi untuk bayi yang umumnya di bawah 32 minggu, bayinya lahir pada kelompok tersebut langsung dibungkus dengan plastik ya. Langsung dibungkus dengan plastik tanpa dikeringkan bagian badannya, tapi harus dikeringkan bagian kepalanya. Kemudian kalau kita lihat bahwa risiko hipoterminya sangat tinggi dan sudah kita hangatkan dengan infant warmer tetap tidak hangat, maka gunakan matras penghangat atau thermal mattress kita sebutnya. Ya. Dan jangan lupa kita gunakan humidifikasi. Di RSCM saat ini kita sudah resusitasi bayi dengan menggunakan humidifikasi. Jadi pada alat bantu nafasnya kita tidak memberikan lagi udara kering, tetapi kita sudah memberikan udara yang dilembabkan dan dihangatkan. Ya, jadi kami kebetulan kita sedang melakukan quality improvement project. Salah satu dalam tim tersebut adalah Nurse Dian Anggur ya, sudah sangat membantu kita sekali bahwa kita meresusitasi sudah memberikan dengan humidifikasi. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi. Ingat, kehilangan panas, bayinya nggak boleh kehilangan panas ya. Jadi ini alat-alat yang biasa kita gunakan, jangan lupa gunakan plastik. Oke. Saturasi oksigen. Oke. Memangnya kenapa dok kalau misalnya saturasi oksigennya tidak optimal? Kalau saturasi oksigennya kerendahan, dia dikorelasikan tinggi dengan adanya HIE, hipoksik iskemia ensefalopati, dan kejadian NEC, necrotizing enterocolitis. Tetapi kondisi saturasi oksigen yang terlalu tinggi berkorelasi dengan ROP, BPD, dan IVH. Nah, oleh karena itu kita harus mencapai target saturasi yang optimal. Kalau saturasi juga tidak optimal, kejadian IVH-nya juga akan meningkat. Hipoksia berkepanjangan akan menyebabkan iskemia di otak, tetapi hiperoksia dia akan merangsang stres oksidatif. Oleh karena itu kita harus sesuaikan dan titrasi oksigen FiO2-nya saat resusitasi dengan achievement-nya, targetnya di menit ke-5 dia 80% ya, dia harus 80%, di menit ke-10 sudah di rentang 85 sampai 90%. Ya, dengan target saturasi yang demikian, mortalitasnya akan menurun, kecacatannya juga akan menurun. Nah, di sini ada penelitian cukup lama ya, 6 tahun yang lalu, pada bayi-bayi yang ternyata diresusitasi, bayi kelompok usia gestasi di bawah 25 minggu, dengan room air alias dengan fraksi oksigen 21% gitu ya anaknya, ternyata angka kematian di rumah sakitnya lebih tinggi. Oleh karena itu, rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia kita minimal memberikan fraksi oksigennya di awal untuk bayi-bayi di bawah 35 minggu adalah 30%. Oke. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga, yaitu adalah volume tidal. Ya, volume tidal. Mungkin eranya dulu saat pelayanan antenatalnya belum terlalu baik, sering bayi lahir kondisi asfiksia. Makin berkembangnya zaman, kondisi bayi lahir kondisi asfiksia tersebut sudah mulai bisa kita turunkan ya. Nah, saat kita meresusitasi kalau bayinya tidak bernapas setelah dia dilakukan langkah awal, prinsipnya kita adalah membuat bayi tersebut harus bernapas. Bagaimana cara bayi bernapas? Paru-paru harus dikembangkan, dadanya harus mengembang. Nah, ternyata yang harus kita perhatikan adalah saat kita melakukan VTP, pemberian VTP, kalau orang bilang di bagging ya, kalau gitu ya, VTP, maka jangan terlalu berlebihan. Prinsipnya yang penting dadanya mengembang. Memang betul saat awal kita membutuhkan pressure yang tinggi, tetapi setelah itu silakan diturunkan sesuai kebutuhan dari pasien tersebut. Ya, kalau pressure-nya tidak sesuai, kita berikan pressure-nya terlalu tinggi, maka volume tidalnya dari paru-paru bayi tersebut akan tinggi. Kalau dia terlalu tinggi, justru bukan yang menolong bayi, dia akan menyebabkan cedera otak dan paru-paru. Otaknya jadi rusak, paru-parunya bisa bocor, ya, pneumotoraks. Cedera otak, paru-paru ini akan menyebabkan instabilitas aliran darah di otak, ya, fluktuasi tekanan darahnya, fluktuasi aliran darah otaknya meningkat, ya, tekanan darahnya berubah juga anaknya. Ini akan mencetuskan inflamasi di otak yang menyebabkan kerusakan otak. Oleh karena itu harus memberikan ventilasi yang gentle gitu ya. Resusitasinya jangan pressure-nya terlalu tinggi gitu ya. Di awal betul kita kasih yang misalnya mau kasih berapa 25 gitu bayinya ya, 25/5 boleh, tapi begitu dadanya sudah mengembang, silakan pressure tersebut untuk diturun-turunkan. Nah, ini kita lihat. Paling ideal kita memberikan resusitasi kalau VTP itu pemakai tipis resusitator.
Kenapa? Karena PIP sama PEEP-nya akurat gitu ya, terkontrol dan teratur gitu ya. Nah, tetapi kalau kita memakai balon mengembang sendiri, setidaknya harus punya manometer. Karena kenapa? Kekuatan tangan setiap orang itu akan berbeda-beda, sehingga kita nggak tahu pressure berapa yang diberikan pada bayi tersebut. Jadi kalau pakai ambu bag, silakan harus memakai manometer. Idealnya kita memberikan tipis resuscitator. Volume tidalnya yang rendah 5-7 ml per kilo. Dok, bukannya volume tidalnya neonatus 4-6? Betul, itu saat dinicu. Tetapi kalau di ruang resusitasi dengan PIP yang kita berikan, kita nggak tahu. Kadang-kadang kita bahkan lebih tinggi dari 7 ml per kilo yang sudah diberikan pada bayi tersebut. Oleh karena itu, di ruang resusitasi cukup dengan 5-7 ml per kilogram berat badan. Nah, kemudian di eranya sekarang, kalau bayinya makin kecil, biasanya bayinya di bawah 30 minggu, kita membawa surfaktan di delivery room. Ya, dalam pemberian surfaktan, hati-hati. Dia bisa, kalau kita lihat nih, sebelum diberikan surfaktan, setelah diberikan surfaktan gitu ya. Setelah diberikan surfaktan, akan mempengaruhi aliran darah otak bisa menurun, gambaran gelombang di amplitude EEG-nya bisa turun, dan volume tidalnya bisa turun. Karena kita tahu bahwa improvement dari paru-parunya. Oleh karena itu, saat memberikan surfaktan, yang terpenting adalah kita harus pantau. Jadi harus punya monitor saturasi, monitor heart rate, ya, monitor pernafasan, harus dipantau secara kontinu selama prosedur tersebut. Apa yang kita bisa perbaiki lagi? Sorry, suara saya kecil ya? Karena ada ini, suara saya kecil, apakah suara saya terdengar? Karena ada notifikasi, saya harap suara saya terdengar ya. Terdengar, dokter. Oke, terdengar ya, terima kasih. Ya, jangan lupa untuk memberikan early CPAP. Jadi kalau bayinya di stres nafas, jangan kita tunggu-tunggu nanti gitu ya, di NICU baru kita berikan. Enggak, early CPAP harus kita berikan untuk bayi sangat prematur, dan kalau bayinya memang membutuhkan surfaktan, surfaktannya jangan ditunggu di NICU, surfaktannya diberikan di delivery room. Nah, tetapi harus ingat, waktu memberikan surfaktan harus memperhatikan karena akan risiko ada terjadinya penurunan aliran darah otak, background dari amplitude EEG dan volume tidalnya. Oke, yang keempat yang bisa kita lakukan lagi. Apa yang bisa kita lakukan adalah memastikan sirkulasinya. Oke, dulu mungkin sering sekali ya kita melakukan loading cairan ya di delivery room gitu ya. Bayinya CRT-nya memanjang, langsung masuk cairan, masuk cairan. Nah, sekarang kita harus tahu adanya hukum Poiseuille ya, Poiseuille, bahwa tekanan darah sistolik pasti akan lebih tinggi dibandingkan tekanan intrakranial, dan ini akan mempengaruhi aliran darah di otak. Begitu dia hipotensi, maka sinyal di otak tuh akan kasih tahu gitu, dia akan mempengaruhi autoregulasi, dia akan ngasih tahu bahwa tekanan darah ini harus berubah. Tapi masalahnya kita tuh nggak ada yang tahu pasti gitu. Ini kapan dia akan berubah? Yang pasti kita tahu bahwa kalau dia bayinya sangat prematur, kemampuan yang tadi tuh autoregulasi ini belum terlangsung baik. Begitu tekanan darahnya tinggi, aliran darahnya main meningkat aja ke otak, tekanan darahnya turun, aliran darahnya turun. Nah, karena autoregulasi yang masih belum baik ini pada bayi prematur, sehingga masih bertanya-tanya nih kita, berapa sih target tekanan darah yang baik gitu ya untuk seorang bayi prematur? Karena kalau target tekanan darah tersebut terlampaui, maka autoregulasi akan terganggu. Begitu autoregulasi terganggu, maka cedera otak akan meningkat, terutama akan risiko terjadi intraventricular hemorrhage.